Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya di tengah pandemi seperti ini ataupun PPKM yang sedang diperpanjang, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap kuat dan tentunya tetap bersyukur karena kita tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Dan suatu sukacita juga kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama untuk mengikuti ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Satu pujian dari PKJ 97 akan kita nyanyikan sebagai pujian pembuka pada hari ini. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam doa keluarga GKI Delima. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan, atas berkat, atas penyertaan Tuhan Yesus yang selalu kami rasakan setiap harinya Tuhan. Terutama terima kasih atas berkat pengampunan yang Tuhan berikan sehingga kami layak ada pada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami bisa menjadi ladang anggur yang siap untuk dituai Tuhan. Juga Tuhan memberkati pelayan firman pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan agar kiranya setiap firman yang diperdengarkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan kebenaran firman pun akan kami terima pada hari ini. Bersabdalah Tuhan karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah bacaan kita kali ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah Roh Kudus,
sebuah hadiah dari Tuhan. Nah, namun yang menariknya Bapak Ibu semua, yang menjadi bacaan kita kali ini tidak ada tertulis satu kata pun loh yang menyebutkan Roh Kudus. Saya ulang deh untuk biar kita semua bisa kembali membacanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini cuma cocokologi aja? Atau karena ada kata roh, kita bisa menyimpulkan dengan mudahnya kalau ini adalah Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata roh dalam ayat ini diterjemahkan dari sebuah kata yang digunakan oleh Paulus, yaitu pneuma. Pada konteks bacaan kali ini, kata pneuma itu dimaknai sebagai karakter atau sifat dari Roh Kudus yang merupakan bagian dari persekutuan Allah Trinitas, atau bisa juga dimaknai sebagai jiwa atau roh yang rasional yang hidup bersama dengan tubuh manusia. Nah, pasti di antara kita semua ada yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar jiwa atau roh yang rasional. Lalu bagaimana dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa pada konteks ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sekitar 379 kata pneuma yang hadir di Perjanjian Baru dengan maksud, dengan makna, dengan bentuk, dengan logika kalimat, serta konteks yang berbeda-beda tentunya. Kata pneuma pada bacaan kita kali ini memiliki arti sebuah pemberian dari Tuhan kepada kita manusia berupa jiwa atau roh yang rasional yang berasal dari Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Bila kita ada kesempatan untuk membaca secara menyeluruh kitab 2 Timotius ini, maka kita akan mengetahui bahwa surat ini ditujukan bagi sebuah jemaat melalui Timotius dari Paulus yang sedang melawan atau sedang menghadapi sosok guru atau pengajar yang sesat. Pada kitab ini, Paulus mengajak jemaat yang dituju melalui Timotius untuk berpegang teguh pada iman dalam penderitaan, setia kepada Tuhan dan ajarannya, dan nasihat dalam pengajar dan guru sesat yang sedang dihadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini ada dalam perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Bacaan kita merupakan ucapan syukur, sekaligus nasihat dari Paulus bahwa Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, semangat, roh yang membangkitkan pikiran kita untuk terus berpikir dan menentukan pilihan yang tepat. Bukan roh penakut, apalagi bukan roh pengecut. Hal tersebutlah yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius sebagai nasihat, sekaligus rasa syukur bagi jemaat yang dituju ketika sedang menghadapi para pengajar sesat ini. Jemaat tersebut tidak perlu gentar, tidak perlu goyah imannya, karena Tuhan memberikan roh yang akan menghantarkan para jemaat kepada kesetiaan dan cinta kepada Tuhan, membawa semangat untuk menghidupi ajaran Tuhan, membuka pikiran, tindakan, keputusan atas yang baik dan yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita tarik lagi lebih jauh untuk menjadi renungan kita kali ini, ada satu kata yang tepat untuk menggambarkan hal yang melatar belakangi bacaan kita kali ini, yaitu pencobaan. Ketika para jemaat yang melalui Timotius, Paulus memberikan surat pastoralnya, situasi jemaat saat itu adalah sedang menghadapi pengajar sesat. Pencobaan tersebut yang pada akhirnya menggerakkan hati Paulus melalui surat kepada Timotius, terkhusus pada perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun ini, untuk memberitahu bahwa Tuhan memberikan roh yang memberikan kasih, penguatan, dan ketertiban, dan bukan roh penakut.
Apakah roh yang diberikan Tuhan hanya untuk menghadapi pengajar atau guru sesat saja? Pada konteks bacaan kita kali ini, ya tentu. Namun, apakah hanya itu yang dapat dilakukan oleh roh yang telah diberikan Tuhan kepada kita manusia? Tentu tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui sifat Roh Kudus, melalui karakter Roh Kudus yang membangkitkan semangat, kekuatan, cinta kasih yang hadir dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan. Pada bacaan kita kali ini, Paulus mau memberitahu bahwa sifat dan karakter yang melalui Roh Kudus telah ada dalam diri setiap jemaat untuk menghadapi para pengajar sesat. Itu pencobaan, dan maka dari itu Paulus mengajar dan mengajak untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan dan jangan gusar. Dalam kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bahwa ketika kita sedang dalam pencobaan, melalui renungan kita kali ini, kita diberi nasihat untuk mengingat bahwa Tuhan memberi Roh Kudus. Roh yang membangkitkan kekuatan, cinta kasih, dan bukan roh ketakutan. Dan kita juga diajak untuk senantiasa percaya pada setiap rencana dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa takut ataupun gentar yang mungkin sedang kita alami ketika menghadapi cobaan, sama seperti jemaat yang menghadapi para pengajar sesat ini, adalah sebuah respons manusiawi yang spontan. Sama halnya ketika kita tertawa, ketika kita sedih, ataupun marah. Nyaris sangat jarang kita merencanakan respons tersebut. Seperti misalkan, kalau Bapak Ibu atau saya menonton Sule, saya akan merasa, oh saya pasti harus tertawa. Atau kalau saya lihat orang sakit, oh saya harus sedih. Atau kalau misalkan saya melihat sesuatu yang membuat saya geram, saya akan marah. Tidak, Bapak Ibu semua. Semua itu akan keluar dengan spontan adanya. Sama pula dengan rasa takut. Ketika kita sedang takut menghadapi pencobaan, rasa ketakutan itu spontan keluar dalam diri kita. Ditambah lagi ketika kita mungkin membaca berbagai cerita yang ada dalam Alkitab, begitu banyak sekali hal yang menggambarkan bahwa manusia itu begitu merasakan ketakutan, kesedihan, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah ketakutan bisa hilang dalam diri kita? Mungkin menurut saya sangat sulit, bahkan nyaris tidak mungkin. Karena itu adalah hal natural yang dialami oleh semua manusia. Tapi apakah bisa dilawan? Tentu bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita kali ini mau mengajak kita semua, saya, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, untuk mengingat bahwa kita diberikan hadiah yang tanpa kita minta kepada Tuhan bahkan. Tapi Tuhan sudah memberikan itu, yaitu Roh Kudus. Roh yang menguatkan, roh yang semangat, roh cinta kasih yang hidup bersama dalam diri kita dalam situasi apapun. Yang dalam renungan ini adalah pencobaan. Mari kita semua mulai merasakan hadirat roh penguat, roh penyemangat, roh kasih sayang yang telah Tuhan hadiratkan pada diri kita. Karena kali ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang menjadi roh penyemangat, roh kekuatan, dan bukan roh ketakutan yang ada dalam diri kita, hidup dan tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Tapi kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami pertama-tama kami berdoa untuk panti-panti asuhan yang ada di Indonesia ini. Ya Tuhan, mereka telah
berjasa untuk memelihara anak-anak ya Tuhan, untuk membesarkan anak-anak yang kehilangan orang tua atau ditinggalkan orang tua. Mereka Tuhan sendiri yang akan memimpin panti-panti asuhan di mana-mana, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain ya Tuhan di Indonesia ini. Tuhan sendiri yang akan menyertai. Kami juga berdoa bagi panti-panti orang tua, panti-panti jompo, juga panti wedahana. Kiranya Tuhan juga akan menyertai panti wedahana dalam mereka bersama-sama dengan para lansia ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan tolong mereka, biarlah mereka dapat bersukacita di dalam panti wedahana itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai hidup kami selanjutnya. Apapun juga yang akan terjadi, kami percaya ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami dalam segala kesusahan kami, dalam segala penderitaan kami. Juga dalam pandemi ini, biarlah ya Tuhan, kami dapat mengikuti prokes ya Tuhan, sehingga kalau bisa ya Tuhan kami terhindar dari COVID. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, firman Tuhan yang kita terima, menjadi kekuatan baru untuk kita terus bisa menjalani kehidupan kita. Untuk terus bisa memancarkan kasih setia Tuhan, melakukan apa yang baik untuk Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai pujian penutup akan diambil dari Kidung Jemaat 237, ayat yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh.